saya akan membawakan acara yaitu bincang-bincang tentang topik jenis-jenis penelitian. Pada pagi hari ini saya sendiri sebagai host. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber saya, Sahra Nabila. Baik, saya di sini sebagai narasumber atas nama Sahra Nabila dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, tepuk tangan kepada narasumber kita pada hari ini. Baik, topik pada hari ini adalah jenis-jenis penelitian. Menurut Anda penelitian itu apa sih? Jadi penelitian itu merupakan salah satu penunjang dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Tanpa adanya penelitian ilmu pengetahuan tidak akan bertambah maju. Ada 3 syarat penting yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian, yaitu yang pertama, sistematis. Artinya dilaksanakan menurut pola tertentu, dari yang paling sederhana sampai kompleks sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu berencana. Artinya dilaksanakan dengan adanya unsur kesengajaan dan sebelumnya sudah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu mengikuti konsep ilmiah, yang dimana berarti mulai dari awal sampai akhir kegiatan penelitian mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Menurut Anda, mengapa penelitian itu sangat penting dalam meneliti? Jenis penelitian penting dalam sebuah penelitian karena menentukan pendekatan, metode, dan alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis sebuah data. Ada beberapa alasan mengapa jenis penelitian penting. Yang pertama yaitu pendekatan sistematis. Jenis penelitian membantu peneliti menentukan pendekatan sistematis yang sesuai dengan jenis penelitian. Yang kedua yaitu pemilihan metode. Menentukan jenis penelitian memandu peneliti dalam memilih metode pengumpulan data yang tepat seperti survei, wawancara, dan eksperimen. Yang ketiga yaitu analisis data. Jenis penelitian menentukan cara analisis data yang akan digunakan baik itu analisis kuantitatif maupun kualitatif. Yang keempat yaitu validitas dan reliabilitas. Memilih jenis penelitian yang tepat membantu memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Yang kelima yaitu penyampaian hasil. Jenis penelitian juga mempengaruhi jenis penelitian yang disampaikan, baik melalui laporan deskriptif, inferensial, atau analisis mendalam. Dan yang terakhir yaitu konteks dan relevansi. Jenis penelitian yang tepat memastikan bahwa penelitian relevan dengan konteks dan pertanyaan penelitian yang diajukan. Mungkin itu beberapa alasan mengapa jenis penelitian itu penting dalam sebuah penelitian. Menurut Anda ada berapa jenis penelitian? Jadi jenis penelitian itu ada 6. Yang pertama yaitu jenis penelitian penggunaannya. Yang kedua jenis penelitian menurut metode. Yang keempat yaitu jenis penelitian menurut disiplin dan bidang ilmu. Yang kelima yaitu jenis penelitian menurut tingkatan eksplanasinya. Dan yang terakhir yaitu jenis penelitian menurut jenis data dan analisis. Berdasarkan poin pertama yang tadi Anda sebutkan, apakah terbagi menjadi beberapa bagian? Ya, pada poin pertama itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu penelitian dasar. Penelitian dasar atau penelitian murni adalah setiap penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan sebuah pengetahuan ilmiah atau untuk menemukan bidang ilmu, bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Artinya kegunaan hasil penelitian itu tidak segera dipakai, namun dalam waktu jangka panjang juga akan terpakai. Penelitian dasar ini dilandasi oleh beberapa tujuan, yang dimana diantaranya yaitu menjawab rasa ingin tahu dalam rangka mengembangkan ilmu dan tidak langsung mempunyai kegunaan praktis. Yang kedua yaitu penelitian terapan. Penelitian terapan adalah penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah
dengan suatu tujuan praktis. Berarti hasilnya diharapkan sangat dapat dipakai untuk keperluan praktis. Misalnya penelitian untuk meninjau kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, penelitian untuk melandasi kebijakan pengembalian keputusan atau administrator. Oke, baik. Dari penjelasan tadi, penelitian menurut penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Ya. Baik, berdasarkan poin yang kedua, yaitu penelitian menggunakan metode. Ada berapa sih penelitian menurut metode ini? Penelitian menurut metode yaitu terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel. Contohnya itu penelitian untuk mengungkapkan kecenderungan masyarakat dalam memilih pemimpin nasional dan daerah, kualitas SDM masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu penelitian ex post facto, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian menuntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejadian tersebut. Contohnya itu penelitian ini mengungkapkan sebab-sebab terjadinya kebakaran gedung di suatu lembaga pemerintah. Penelitian ini mengungkapkan sebab-sebab terjadinya kerusuhan di suatu daerah. Yang ketiga itu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi terkontrol secara ketat. Terdapat 4 bentuk metode eksperimen, yaitu pre-eksperimental, true-eksperimental, faktorial, dan qui-eksperimental. Contohnya, penelitian penerapan metode kerja baru terhadap produktivitas kerja, penelitian pengaruh mobil berpenumpang 3 terhadap kemacetan lalu lintas. Yang keempat yaitu penelitian naturalistik. Penelitian ini juga sering disebut metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Contohnya, penelitian ini untuk mengungkapkan makna upacara ritual dari kelompok masyarakat tertentu. Penelitian untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Yang kelima yaitu penelitian kebijaksanaan, yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasi kepada pembuat keputusan untuk bertindak dalam menyelesaikan masalah tersebut. Contoh, penelitian untuk membuat undang-undang atau peraturan tertentu, penelitian untuk pengembangan struktur organisasi. Yang keenam yaitu action research, adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien sehingga daya produksi dapat ditekan dan produktivitas lembaga dapat meningkat. Contohnya itu penelitian untuk memperbaiki prosedur dan metode dalam pelayanan masyarakat, penelitian mencari metode mengajar yang baik. Yang ketujuh yaitu penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi adalah penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan fenomena suatu kejadian, kegiatan, dan produk. Contohnya yaitu penelitian produk pelaksanaan suatu peraturan atau kebijakan, penelitian keluarga berencana. Yang terakhir yaitu penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah penelitian yang berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu. Contohnya, penelitian untuk mengetahui kapan berdirinya kota tertentu yang dapat digunakan untuk menentukan hari ulang tahun
penelitian untuk mengetahui perkembangan peradaban kelompok masyarakat tertentu. Nah, itulah tadi bagian-bagian dari metode penelitian menurut metode. Baik, ada 8 penelitian menurut metode, yaitu yang pertama penelitian survei, yang kedua penelitian faktor, yang ketiga penelitian eksperimen, dan yang keempat penelitian natural, dan kelima yaitu penelitian kebijakan, keenam penelitian action, yang ketujuh penelitian evaluasi, serta yang terakhir penelitian sejarah. Baik, poin yang ketiga bisa dijelaskan tentang penelitian menurut tempatnya. Poin yang ketiga itu penelitian menurut tempatnya. Penelitian ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu penelitian laboratorium. Penelitian laboratorium adalah penelitian yang dilakukan di ruangan tertentu atau laboratorium untuk melakukan uji coba atau riset tertentu. Yang kedua yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan secara terbuka atau secara umum. Misalnya penelitian dilakukan di masyarakat pesisir atau penelitian dilakukan di pasar tradisional. Penelitian dilakukan di lokasi objek wisata dan lain-lain. Jadi pada intinya penelitian lapangan ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan yang ketiga yaitu penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan adalah penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan. Bisa juga disebut studi perpustakaan, objek pengkajiannya di perpustakaan. Itulah tadi bagian-bagian dari penelitian menurut tempatnya. Itu tadi penjelasan tentang peneliti menurut tempatnya. Ada 3 yaitu penelitian laboratorium, lapangan, dan serta perpustakaan. Bisa dijelaskan poin yang keempat, apa itu jenis penelitian jenis penelitian menurut disiplin atau ilmu pengetahuan. Jadi secara garis besar penelitian menurut bidang ilmu yang dikaji diantaranya yaitu yang pertama ilmu pengetahuan sosial. Penelitian sosial adalah istilah yang digunakan terhadap penyelidikan yang dirancang untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan sosial, gejala sosial, atau praktik-praktik sosial. Istilah sosial ini merujuk pada hubungan-hubungan antara dan di antara orang-orang, kelompok-kelompok seperti keluarga, institusi atau sekolah, komunitas, organisasi, dan sebagainya, dan juga lingkungan yang lebih besar. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan alam. Penelitian natural sains adalah istilah yang digunakan terhadap penyelidikan yang dirancang untuk menambah khazanah yang berkaitan dengan gejala-gejala alam, benda-benda, tumbuhan, hewan, ruang angkasa, zat-zat, dan lainnya. Itulah bagian-bagian dari penelitian menurut disiplin atau bidang ilmu. Oke. Penelitian menurut disiplin atau ilmu pengetahuan dibagi menjadi 2, yaitu ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam. Oke, baik. Selanjutnya itu penelitian menurut tingkat eksplanasinya. Ini menarik, apa sih itu? Jadi penelitian menurut tingkatan eksplanasinya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, atau independen, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Contohnya itu penelitian yang berusaha menjawab bagaimana profil Presiden Indonesia, bagaimana etos kerja dan prestasi kerja para karyawan di departemen. Yang kedua yaitu penelitian komparatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan
Contohnya, adakah perbedaan profil Presiden Indonesia dari waktu ke waktu? Adakah perbedaan kemampuan kerja antara lulusan SMK atau SMU? Dan yang terakhir yaitu penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Contohnya itu, adakah hubungan antara datangnya kupu-kupu dengan kamu? Adakah pengaruh insentif terhadap prestasi kerja suatu pegawai? Baik, itu tadi penjelasan tentang penelitian menurut tingkatan eksplanasinya. Tingkatan ini penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu penelitian deskriptif, penelitian komparatif, serta penelitian asosiatif. Selanjutnya itu penelitian menurut sifatnya. Bisakah Anda menyebutkan apa-apa saja penelitian menurut sifatnya itu? Berdasarkan sifat-sifat masalahnya, metode penelitian dapat digolongkan menjadi 9. Yang pertama yaitu ada penelitian historis, yang kedua ada penelitian deskriptif, yang ketiga ada penelitian perkembangan, yang keempat ada penelitian kasus dan penelitian lapangan, yang kelima ada penelitian korelasional, yang keenam ada penelitian kausal komparatif, kemudian yang ke-7 ada penelitian eksperimental atau susulan, dan yang ke-8 ada penelitian eksperimental semu, dan yang terakhir ada penelitian tindakan. Oke, itu tadi yang bisa disebutkan tadi tentang penelitian menurut sifat masalahnya. Terakhir yaitu penelitian menurut jenis data dan analisisnya. Bisa dijelaskan? Jadi berdasarkan penelitian menurut jenis data dan analisisnya yaitu terbagi menjadi 2. Yaitu yang pertama penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif atau data yang berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar. Penelitian kualitatif ini lebih disarankan kepada deskriptif satu objek yang akan diteliti tanpa melakukan uji tertentu, dan biasanya penelitian kualitatif ini juga tidak harus menggunakan hipotesis. Yang kedua yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Penelitian kuantitatif ini banyak digunakan untuk mengkaji suatu teori, untuk menyajikan suatu fakta, dan mendeskripsikan statistik untuk menunjukkan hubungan antar variabel. Dan ada pula yang bersifat mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman, atau mendeskripsikan banyak hal, baik itu ilmu maupun ilmu sosial. Baik, itu tadi penjelasan tentang penelitian menurut jenis data dan analisisnya. Kenapa mahasiswa cenderung mengambil jenis penelitian kuantitatif? Jadi, mahasiswa cenderung menggunakan penelitian kuantitatif karena metode ini memberikan hasil yang terukur, spesifik, terstruktur, dan terencana dengan baik dari awal hingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Oke, baik, kita telah berada di penghujung acara bincang-bincang pada pagi hari ini. Saya akan menyimpulkan materi atau topik yang telah narasumber jelaskan, yaitu jenis-jenis penelitian. Pengertian penelitian adalah salah satu penunjang dalil dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Tanpa adanya penelitian, ilmu pengetahuan tidak akan pernah bertambah maju.
Adapun jenis-jenis penelitian yaitu penelitian menurut penggunaannya, penelitian menurut metode, penelitian menurut tempatnya, penelitian menurut disiplin dan atau bidang ilmu, penelitian menurut tingkat masalahnya, serta penelitian menurut jenis data dan analisa. Baik, terima kasih banyak untuk narasumber kita pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.